Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika kelas 8 semester ganjil mengenai bab pola bilangan bagian keempat. Yang akan kita pelajari di sini yaitu mengenai barisan geometri. Yang pertama, mengenal barisan geometri. Di sini saya akan berikan dua contoh. Yang pertama, silahkan dilihat dulu barisannya. Ada 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Dari suku pertama ke suku yang kedua, itu adalah dikali 3. Suku yang kedua ke suku yang ketiga juga dikali 3. Selanjutnya suku yang ketiga ke suku yang keempat juga dikalikan 3. Jadi untuk suku selanjutnya itu selalu dikali 3 dari suku sebelumnya. Contoh yang kedua, barisannya adalah 24, 12, 6, 3, dan seterusnya. Dari suku pertama ke suku yang kedua itu adalah dikali 1/2. Dari suku yang kedua ke suku yang ketiga itu juga dikali dengan 1/2. Begitupun untuk suku yang ketiga dan keempat dikalikan 1/2. Jadi untuk barisan geometri ini kita menggunakan operasinya adalah perkalian. Ini ya. Jadi pengertian barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio atau perbandingan yang selalu sama. Rasio itu disimbolkan dengan R. Rumus untuk rasio itu sendiri adalah suku kedua dibagi dengan suku yang pertama atau suku yang ketiga dibagi dengan suku yang kedua. Selanjutnya, barisan geometri. Menentukan suku ke N. Barisan geometrinya 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Berapakah suku ke-10? Sebenarnya ini kita bisa menghitungnya secara manual, yaitu dengan melihat polanya. Dari suku yang pertama ke suku yang kedua, bisa kalian lihat bentuk polanya. Dari suku pertama ke suku yang kedua, ini bentuk polanya adalah dikali 2. 2 ke 3 juga dikalikan 2. 3 ke 4 juga dikalikan 2. Jadi setiap sukunya itu dikalikan 2 dari suku sebelumnya. Kita bisa menggunakan cara manual sampai dapat suku yang ke-10. Tapi ini pasti memakan waktu yang lumayan ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus. Ini dia rumusnya, rumus suku ke N. Rumusnya adalah UN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurang 1. Di mana UN itu adalah suku ke N, A itu adalah suku pertama, N itu adalah banyak suku, dan R itu adalah rasio. Ingat ya, tadi rumus rasio itu adalah suku kedua dibagi dengan suku yang pertama. Atau bisa juga menggunakan suku ketiga dibagi dengan suku yang pertama. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini tentukan rumus suku ke N pada barisan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Kita tuliskan dulu yang diketahui A atau suku pertamanya adalah 2. Rasionya di sini saya menggunakan perbandingan suku kedua dengan suku yang pertama. Menjadi 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi di sini suku pertamanya 2 dan rasionya juga 2. Selanjutnya kita tuliskan dulu rumus untuk barisan geometri. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Kita masukkan A-nya tadi adalah 2 dan rasionya 2 juga, kebetulan sama ya antara suku pertama dengan rasionya. Jadi rumus suku ke UN-nya atau rumus suku ke N-nya itu adalah UN sama dengan 2 dikali 2 pangkat N dikurang 1. Selanjutnya, tentukan suku ke-10 pada barisan.
2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Sama seperti pada proses di awal, kita tuliskan dulu ya yang diketahui itu ada apa aja. Yang pertama, A-nya atau suku pertamanya adalah 2. Rasionya di sini suku kedua dibagi dengan suku yang pertama, berarti rasionya adalah 2. Kalian bisa mencari rasionya dengan yang ini ya, menggunakan suku ketiga dengan suku kedua boleh, atau mungkin mau menggunakan suku keempat dengan suku yang ketiga juga boleh. Nanti hasilnya akan sama. Kita tuliskan dulu rumus suku ke n-nya dari barisan geometri. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Selanjutnya kita masukkan angkanya. Di sini N-nya kita ganti dengan 10 karena yang diminta adalah suku ke 10. Oke, selanjutnya A-nya itu adalah 2, rasionya itu adalah 2. Selanjutnya N-nya di sini diganti dengan angka 10. Oke, langkah selanjutnya. Nah, di sini kita kurangkan dulu yang pangkatnya ini. Menjadi U10 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 9. Kita cari dulu hasil dari 2 pangkat 9 ya. Jadi U10 sama dengan 2 dikali 512. 512 di sini adalah hasil dari 2 pangkat 9. Menjadi suku ke-10 itu hasilnya adalah 1024. Contoh yang kedua, suku keberapakah 192 pada barisan 3, 6, 12, 24, dan seterusnya sampai yang ke 192. Jadi di sini kalian disuruh mencari 192 ini suku keberapa? Kalau ketiga ini adalah suku yang pertama, 6 suku yang kedua. Nah, di sini kita disuruh mencari 192 itu suku yang keberapa? Oke, kita tulis dulu yang diketahui. A atau suku pertamanya itu adalah 3. Rasionya berarti 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. 192 di sini ini merupakan suku terakhir atau UN-nya. Oke, kita tulis dulu rumus barisan geometrinya. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Kita masukkan UN-nya dengan 192, A-nya dengan 3, dan rasionya dengan 2. Selanjutnya, silahkan kalian fokuskan ke yang ini. Nah, yang di blok warna biru ya, silahkan kalian fokus ke situ. N di sini yang mau kita cari, berarti ini kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya kita fokus ke yang 192 dan 3. Ini kita mau hilangkan nih angka 3 yang ada di sini. Berarti dibagi dengan 3 dibagi dengan 3. Hasilnya menjadi 192 dibagi 3 adalah 64. 3 dibagi 3 itu adalah hasilnya 1. 1 dikali 2 pangkat N min 1, hasilnya adalah 2 pangkat N dikurang 1. Oke, sekarang kalian fokus ke 64-nya. Di sini kita akan mencari dengan basisnya atau bilangan pokoknya adalah 2, bentuk bilangan berpangkat. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 64? Yaitu 2 pangkat 6. Ini hasilnya adalah 64. Sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Jadi ini basisnya atau bilangan pokoknya sudah sama, yaitu adalah 2. Sekarang kalian fokus ke 6 dan N dikurang 1. Menjadi 6 sama dengan N dikurang 1. Negatif 1 di sini kita pindah ruaskan menjadi 6 ditambah 1 sama dengan N. Berarti hasil N-nya itu ada. Jadi 192 ini merupakan suku ke-7. Contoh yang ketiga, diketahui barisan geometri dengan suku ketiga adalah 2 dan suku ke-7 adalah 32. Berapakah suku ke-10? Kita tuliskan dulu ya yang di sini. Rumus untuk barisan geometrinya ditulis dulu. UN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurang 1. Selanjutnya
kita jabarkan dulu untuk suku ketiga dan suku yang ketujuhnya, menjadi U3 sama dengan A dikali R pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 2. Selanjutnya U3 sama dengan A dikalikan R pangkat 2 sama dengan 2. Menjadi bentuk persamaannya A dikalikan R pangkat 2 sama dengan 2. Begitupun untuk suku yang ketujuh dengan langkah dan cara yang sama seperti yang ada di sini. Kita jabarkan menjadi U7 sama dengan A dikalikan R pangkat 7 dikurang 1 sama dengan 32. Selanjutnya U7 sama dengan A dikalikan R pangkat 6 sama dengan 32. Jadi bentuk persamaannya adalah A dikalikan R pangkat 6 sama dengan 32. Kita sudah memiliki dua persamaan. Kita susun ya. Saran saya di sini untuk persamaan yang pertamanya gunakan dengan pangkat yang lebih tinggi daripada persamaan yang kedua. Jadi disusunnya seperti ini. Persamaan yang pertama cari yang paling besar pangkatnya. Selanjutnya di sini kita menggunakan operasi pembagian. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel A dan variabel R. Variabel A-nya bisa kita bagi ya, hasilnya itu adalah 1. Untuk variabel R-nya, karena dia bentuknya adalah bilangan berpangkat dan operasinya adalah pembagian, berarti nanti pangkatnya dikurangi menjadi R pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 32 dibagi 2, hasilnya adalah 16. Langkah selanjutnya R pangkat 4 sama dengan 16. Di sini selanjutnya kalian disuruh mencari bilangan berpangkat yang pangkatnya 4 hasilnya 16 itu adalah berapa? Oke, di sini saya dapatnya adalah R pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4. Jadi pangkatnya sama ya. 2 pangkat 4 ya adalah hasilnya 16. Berarti rasionya itu adalah 2. Rasio sudah dapat, kita sekarang mencari A atau suku yang pertama. Untuk mencari A atau suku yang pertama, kita bisa menggunakan salah satu persamaan. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Untuk mencari A ini, saya sarankan untuk cari yang pangkatnya terkecil. Karena di sini pangkatnya yang kecil itu adalah yang persamaan kedua, maka di sini saya menggunakan persamaan kedua untuk mencari A-nya. Kita tuliskan dulu bentuk persamaannya. Tadi bentuk persamaannya ini ya, U3 sama dengan A dikali R pangkat 2 sama dengan 2. Kita masukkan R-nya adalah 2, pangkat 2 sama dengan 2. Menjadi A dikali 4 sama dengan 2. Yang mau kita cari adalah variabel A-nya, menjadi A sama dengan 2 dibagi 4. Ini masih bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 untuk pembilang dan penyebutnya menjadi 1/2. Ini adalah A-nya. Rasio sudah ada, bilangan suku pertamanya sudah ada. Selanjutnya kita mencari suku yang ke-10-nya. Suku ke-10 berarti itu artinya adalah N-nya sama dengan 10. Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Selanjutnya kita masukkan A dan R-nya yang sudah kita dapatkan tadi menjadi U10 sama dengan 1/2 dikali 2 pangkat 10 dikurang 1. A-nya kita dapatkan dari sini, rasionya kita dapatkan dari sini. Selanjutnya U10 sama dengan 1/2 dikali 2 pangkat 9. Nah, di sini kalian harus menghitung yang perpangkatannya terlebih dahulu ya. Nih, kalian harus menghitung yang ininya terlebih dahulu. 2 pangkat 9 menjadi U10 sama dengan 1/2 dikali 512. 512 itu tadi adalah hasil dari ini ya, perpangkatan ini. 2 pangkat 9. Selanjutnya U10 sama dengan 256. Jadi suku ke-10-nya hasilnya adalah 256.
Itu tadi belajar kita mengenai pola bilangan bagian keempat. Semoga kalian semua tetap semangat belajar matematika, karena matematika itu asyik. Sampai ketemu di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.